Pemirsa, Anda menyaksikan Viral News bersama saya, Saradita. Tia Rahmania mendatangi Mabes Polri pada Jumat sore setelah dipecat sebagai kader PDI Perjuangan. Didampingi kuasa hukumnya, mereka menduga ada rekayasa sebelum putusan Mahkamah Partai PDIP memecat Tia. Caleg DPR RI terpilih dari Dapil Banten 1 tersebut hendak berkonsultasi mengenai pemecatannya. Termasuk pula batalnya dia dilantik sebagai anggota DPR karena dituding menggelembungkan suara. Kuasa hukum Tia, Juprianto Purba, menilai konsultasi hukum diperlukan karena Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, diduga melakukan rekayasa sebelum putusan dari Mahkamah Partai. Ia menjelaskan pada 5 Juni lalu, Hasto mengatakan bahwa yang terpilih menjadi anggota DPR dari Dapil Banten 1 adalah Boni Triana, yang juga merupakan kader PDIP. Ia menilai Hasto sudah mendahului keputusan Mahkamah Partai. Terlebih Hasto menyebut Boni terpilih setelah banyak rintangan dan lika-liku. Juprianto pun sangat menyayangkan pernyataan Hasto yang dilontarkan di hadapan beberapa orang yang hadir dalam pelatihan nasional tim pemenangan pilkada di sebuah hotel di kawasan Cisarua pada 5 Juni lalu. Artinya, Sekjen PDIP sudah melegitimasi Boni Triana sebagai anggota DPR terpilih, padahal proses sengketa di Mahkamah Partai belum ada keputusan resmi. Mahkamah Partai baru mengeluarkan putusan resminya pada 3 September lalu. Sementara itu, Tia Rahmania merasa kecewa mendalam terkait keputusan KPU RI yang mengakomodir keputusan Mahkamah Partai PDI Perjuangan. Menurut Tia, PDIP sebagai rumahnya dalam berpolitik ternyata menuduh secara sepihak bahwa dirinya melakukan penggelembungan suara. Tia berpandangan hasil putusan Bawaslu Provinsi bukan seperti itu adanya. Oleh karenanya, Tia datang ke Mabes Polri berinisiatif didampingi oleh tim serta kuasa hukum. Dia ingin membersihkan namanya terkait tudingan tersebut. Dosen psikologi Universitas Paramadina ini menekankan dirinya tidak sedang berupaya kembali menjadi legislator. Terlebih lagi sebagai dosen, ada tanggung jawab moral untuk mengajarkan nilai baik. Langkah-langkah hukum perlu dilakukan untuk mendapatkan keadilan serta bimbingan dari ilmu yang diberikan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Tia Rahmania masih memegang prinsip menyerukan untuk harus berani menyampaikan keadilan meskipun pahit sekalipun. Sebelumnya dalam putusan Mahkamah Partai pada tanggal 14 Agustus 2024 menyatakan Tia Rahmania terbukti melakukan penggelembungan suara sebanyak 1.626 suara. Dalam putusan tersebut, Tia dituduh memindahkan suara partai sebanyak 17 suara, memindahkan suara Muhammad Hasbi Ashidik Jayabaya sebanyak 251 suara. Namun dalam amar putusan dinyatakan bahwa Tia terbukti melakukan penggelembungan suara sebanyak 1.626 suara. Sementara itu Bawaslu Provinsi Banten pada 2 Mei 2024 menyatakan tidak melanjutkan pemeriksaan Tia lantaran tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilu. Sebelumnya Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Hukum Nasional, Roni Talapesi, membeberkan kronologis persidangan yang dilakukan pihaknya terhadap gugatan Boni Triana, di mana dalam hasil DPP PDIP mengabulkan gugatan Boni dan memutuskan Tia Rahmania dipecat sebagai anggota partai dan gagal dilantik sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029. Roni mengatakan sejatinya proses persidangan yang akhirnya memecat Tia tersebut bukanlah proses yang singkat, melainkan sudah berlangsung selama 5 bulan. Keterangan yang lebih jelas lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka.
Berarti mungkin bisa jadi dia hasil konsultasi dengan pihak sendiri tadi apa sih hasilnya? Hasil konsultasi dengan pihak kepolisian, karena perkara ini masih bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, jadi kita diminta untuk menunggu sementara sampai proses gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memperoleh keputusan. Itulah yang menjadi konsultasi, karena ini menyangkut tentang undang-undang partai politik. Sebenarnya yang membuat kita sampai kepada titik ini karena ada tuduhan kepada Butia bahwa dia melakukan penggelembungan suara. Padahal faktanya kalau kita lihat putusan Bawaslu Provinsi Banten dikatakan kalau Butia tidak terlibat, tapi oleh Mahkamah Partai itu jadi dasar. Nah, kalau kita lihat pertimbangan majelis Mahkamah Partai, di situ kan dikatakan dia ada mengambil suara hasil 21, suara partai 10, 251, suara partai 10. Tapi dalam amar putusan mengatakan dia melakukan penggelembungan suara 1.600 getar itu. Jadi itu membuat kita dari mana putusan seperti ini, dan itu pun perlu kita sampaikan. Putusan Mahkamah Partai sampai detik ini kita belum diberitahukan secara resmi. Jadi kita belum dapat sampai saat ini. Baru yang kita dapatkan hanya surat pemecatan sebagai anggota partai, itu pun kemarin, bukan pada saat dikeluarkan di KPU, tapi kemarin baru dikirim surat pemecatannya ke Butia. Seharusnya kan ini tidak patut. Harusnya keputusan partai diserahkan, pemecatan diserahkan sebelum KPU mengeluarkan Butia sebagai salah satu calon anggota DPR yang dilantik. Ini yang menurut kita tidak ada kewajiban kita, tidak wajar menurut kita. Seorang dia diminta menyetor pernah diberikan hasilnya. Inilah yang menjadi, karena kan kalau dibilang penggelembungan suara kan kejahatan undang-undang pemilu, yang mana kalau terjadi penggelembungan suara maka akan dilakukan proses di Bawaslu dulu terlebih dahulu. Setelah ada indikasi baru dilimpahkan dia penyidikan untuk dilakukan penyidikan. Setelah itu baru kejaksaan, baru pengadilan. Tapi untuk mengatakan dia melakukan penggelembungan cukup dengan Mahkamah Partai. Kalau kita lihat undang-undang partai politik pasal 32 sampai 33 tidak ada kewenangan partai, dia penjelasannya terkait penggelembungan suara. Di dalam peraturan partai terlihat sebagai dasar pertimbangan disebutkan memang di situ selisih itu yang diperhitungkan, bukan menyatakan seseorang itu melakukan kejahatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.